Saya ketika megang itu saya melihat sosoknya. Terus sampai dia akhirnya ditusuk-tusuk, terus saya ngeliat Menemani waktu berbuka puasa pemirsa Ganjil Misteri, kami menyuguhkan kisah anak indigo yang bisa melihat dunia tak kasat mata dan kerap membantu kepolisian mengungkap beberapa kasus yang tingkat kesulitannya cukup tinggi untuk menemukan pelakunya. Berkat bantuan anak indigo, beberapa kasus itu meski sudah lama terjadi, namun mereka berhasil menelusuri jejak pelaku bahkan juga motifnya. Berikut kesaksian seorang anak indigo eksklusif kepada tim Ganjil Misteri, karena ganjil akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Kemampuan Ismayatun melihat masa lalu hingga detil-detil nama, tempat, dan motif dalam diri seseorang hingga bisa menerawang masa depan membuatnya digandeng pihak kepolisian mengungkap beberapa kasus. Satu di antaranya adalah kasus seseorang perempuan yang dihabisi nyawanya lalu badannya ditaruh di dalam koper dengan 75 tusukan di badannya. Lewat mediumisasi, ia berhasil melihat kejadian itu seperti menyaksikan sebuah film setelah ia memegang kuku jasad korban pembunuhan. jadi mayat dalam koper itu udah lama kasusnya. Terus belum terungkap juga. Akhirnya ada teman yang menghubungi saya untuk coba bantu gitu. Walaupun saat itu saya merasa takut gitu, saya ngeri gitu kan, duh mayat gitu. Akhirnya saya ikut, saya minta ya udah bawa saya ke TKP di mana mayat itu dibuang. Ikutlah saya waktu itu di Gunung Sindur, itu di pemakaman Cina di sebuah kali di dalam gua. Jadi di kali itu ada guanya. Dia udah orang mancing, itu kopernya itu diikat pakai pasir biar dia nggak naik. Tiba-tiba ada pemancing itu kok nyangkut kailnya, turunlah dia ke bawah, diangkat. Pertama kali prosesnya itu saya coba untuk mediumisasi dengan memasukkan sosok makhluk yang ada di situ untuk saya tanya. Terus yang kedua saya belum pertama itu saya belum dapat informasi yang sangat kuat. Akhirnya saya penyelidikan yang kedua itu melalui anggota tubuhnya. Saya minta anggota tubuh kukunya untuk saya rasakan. Barulah di situ ada komunikasi. Setiap orang itu pasti punya pengikut yang tidak terlihat. Kalau ruh yang sudah mati itu tidak akan mungkin bisa komunikasi. Karena di agama itu udah jelas banget. Al-Quran itu udah jelas menggambarkan kalau orang yang sudah mati tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup. Jadi ada sosok makhluk yang mengikuti dirinya, saya ajak ngomong. Komunikasilah dia. Saya ambil kukunya, saya genggam, saya rasakan sampai saya cium itu kukunya. Biar saya lebih menjiwai, karena ini gak main-main kan, karena saya takut gitu kan. Dari situ saya kayak merasakan perjalanan gitu. Ini awalnya mayat ini berada di mana, ketemu dengan seorang laki-laki di ruangan, sampai dia akhirnya ribut besar, sampai akhirnya dia dipenjara, sampai akhirnya dia dibunuh. Akhirnya itu mayatnya dimasukkan ke dalam koper, dipindahin dari satu mobil ke mobil yang lain. Itu kayak saya nonton film. Saya melihat sosoknya, saya melihat baju yang dipakainya, saya melihat dandanannya, saya melihat percakapannya, saya melihat ketika dia pertama kali ribut, akhirnya sampai dia dipukul.
Terus sampai dia akhirnya ditusuk-tusuk. Terus saya melihat itu, dan saya melihat ketika dia ditusuk-tusuknya gitu, dimasukinnya. Terus ketika si pembunuhnya bingung ini harus dibawa kemana, dia menghubungi siapa, itu saya jelas banget gitu. Lokasinya di mana, rumahnya warna apa, itu jelas. Cekcoknya itu pertama karena janji, karena cemburu, karena tuntutan, nuntut kayak ini kita udah lama pacaran gitu, masa mau gini aja gitu. Kalau perempuan itu kan emang kayak gitu, ngomong. Nah akhirnya laki-lakinya itu nggak kuat, akhirnya dia pukul sekali, perempuannya makin ngomong, makin kayak bukan dirinya lagi. Jadi dibunuh di dalam kosannya, akhirnya kebingungan kan, dielaplah semua tuh darahnya dimasukin. Dia bingung, pakai travel bagnya dia dimasukin. Dia pakai mobil pribadinya. Setelah pakai mobil pribadinya, dia akhirnya nggak mungkin nih kalau pakai mobil pribadi, akhirnya hubungi teman-temannya. Kita sewa mobil aja. Akhirnya nyewa mobil. Akhirnya sampailah ke Gunung Sindur itu untuk bantu dia naruh mayatnya itu. Padahal dia sendiri pun dalam kegelisahan, dalam ketakutan, si pembunuhnya. Dengan proses mediumisasi, Ismayatun meminta bantuan sosok astral penjaga korban. Kepolisian melakukan penelusuran dan penyelidikan sesuai petunjuk Ismayatun, hingga akhirnya kasusnya pun terungkap. Karena kan saya prosesnya itu kan melalui mediumisasi yang disaksikan oleh si aparatnya itu sendiri, kayak Kanit Reskrimnya, Kapolseknya itu menyaksikan. Jadi saya masukin sosok makhluk yang ada di sekitarnya pada saat itu untuk saya tanya-tanya informasinya. Ada penelusuran gitu, dan dia telusuri dulu. Kan melalui proses juga, nggak langsung namanya si A, tidak. Saya pertama saya bilang ini panda. Itu pertama kali yang saya dapat tulisan itu panda, terus panda, terus gambar kayak saya gambar Raja Wali gitu. Akhirnya Jalan Panda itu adanya di daerah Pamulang. Nah dari Pamulang, karena kan Gunung Sindur ke Pamulang, terus kok Sukses tangani kasus super rumit, Ismayatun diminta menelusuri kasus meninggalnya seorang balita berusia 9 bulan yang meninggal secara tidak wajar. Hanya menggunakan media foto, anak indigo ini membantu kepolisian melacak pelaku yang tidak lain adalah paman dari balita tersebut. Hal itu dibuktikan kebenarannya lewat kesamaan cairan yang ada di kemaluan istrinya. Bayi usia 9 bulan itu dicabuli oleh pamannya sendiri. Jadi di rumah itu ada 3, kakeknya yang baru datang dari Lampung, bapaknya sama pamannya. Nah bapaknya itu kan kerja, ibunya kerja. Tinggallah anak itu diasuh sama bibinya. Nah setelah sebelum dia meninggal, dia sempat sakit panas terus si bibinya itu nggak bilang kalau anaknya pipisnya berdarah. Akhirnya anaknya meninggal terus membusuk kemaluannya sampai duburnya. Akhirnya hasil ada keganjilan, diperiksalah 3 orang itu, bapaknya, kakeknya. Ini ketiga orang ini selalu ngelak. Udah dites apapun selalu mengelak. Akhirnya diajaklah saya sama teman saya, coba ini dicek, ada 3 foto ini. Sebelum saya ketemu sama orangnya langsung, kasih 3 foto. Saya kasih 3 foto itu, saya bilang nih 3 foto ini, kalau salah satu foto itu ada yang bergerak, coba itu yang diteliti lebih.
Akhirnya yang bergerak itu foto pamannya. Saya bilang cek istrinya. Saya cek istrinya, ternyata kuman yang ada di dalam vagina istrinya itu sama dengan kuman yang ada di kemaluan si bayi itu. Nah, ternyata memang ada latar belakang yang nggak baik. Jadi pamannya itu dia supir angkot yang memang suka mabuk, suka judi, memang ada kelainan seksualnya sama istrinya. Mengungkap kasus rumit dan pelik menggunakan bantuan kekuatan gaib bagi Ismayatun ini tidaklah mudah, sebab tidak semua sosok dari dunia gaib memberikan informasi yang benar. Butuh kejelian yang tinggi dalam melihat apakah informasi dari dunia gaib tersebut benar atau tipu daya semata. Kita itu kan orang pandai, bisa melihat mana yang bohong, mana yang tidak. Dan informasi yang kita dapat itu jangan ditelan mentah-mentah. Sama dengan kita bicara sama teman. Ketika ada masalah nggak bisa dong kita terima mentah-mentah ini benar atau tidak. Karena kan kita harus butuh pembuktian. Mata gaib itu lebih tajam dan gaib itu lebih mengabdi dibanding manusia. Memiliki kemampuan khusus sebagai anak indigo, Ismayatun mulai merasakan sinyalnya sejak ia duduk di kelas 4 sekolah dasar. Selain mimpi dari ibunda selalu menang saat laga silat, ia juga sering mengalami pingsan tanpa sebab yang pasti saat berlatih pencak silat. Dan kemampuannya itu makin tajam saat ia berusia 16 tahun. Itu udah dari saya kecil ya, selalu kayak ada kaitannya gitu. Dari saya usia kelas 4 SD pertama kali saya ikut pencak silat, itu ibu saya udah diimpiin sama sosok kayak bapak-bapak gitu, bilangnya katanya penjaga saya gitu. Padahal saya nggak tahu. Tapi saya selalu setiap pertandingan pencak silat itu selalu menang gitu, dan selalu kadang-kadang kalau lagi latihan silat tuh suka pingsan gitu. Udah terus berjalannya waktu saya menikah. Pas menikah itu semakin kuat tuh kadang-kadang kok kayak ada sesuatu yang beda dalam diri gitu. Saya setelah melihat tuh ketika saya usia 17 atau 16 tahun gitu, saya melihat pertama kali saya masuk yang saya lihat itu pocong ketika nenek saya habis meninggal. Pas setelah malamnya setelah dimakamkan, itu kan rumah kumpul. Saya nggak tahu antara tidur atau enggak, itu kayak ada suara kayak suara anjing gitu, gonggong, terus kayak apa sih, kayak tikus guru gitu. Terus saya antara sadar nggak sadar saya nengok ke jendela, itu kayak ada angin kenceng, wus gitu. Kayak dia bukan pocong tuh, bukan yang lompat-lompat gitu, bukan, tapi yang memang lompat bus gitu, yang memang terbang set gitu. Terus dia cuma kayak saya praktek, dia cuma saya gini doang dengan mata yang dia tuh gini di balik tembok tuh kan ada jendela, dia cuma gini doang lihat ke saya dengan mata yang merah gitu. Anak kelima dari 7 bersaudara, Ismayatun tidak sendirian dalam keluarga yang memiliki kemampuan indigo. Keempat kakaknya yang lain memiliki kemampuan serupa. Tapi pada Ismayatun, kemampuan itu bisa dibilang lebih tinggi dari keempat kakaknya yang lain. Kalau saya dapat cerita, karena saya kan nggak pernah ketemu sama kakek buyut gitu. Kakek buyut saya itu baik dari ibu saya ataupun bapak saya, itu memang kayak ada kelebihan. Salah satu kakak saya itu kayak merasakan, nih besok kayaknya akan ada ini. Bukannya mau mendahului yang maha kuasa, tidak. Tapi dia punya feeling ketika melihat orang itu misalkan, itu nggak baik loh. Kalau yang satunya lagi pasti lewat mimpi gitu. Terus kalau yang satunya lagi dia bisa melihat
gitu. Dia bisa melihat yang satu. Kalau saya pribadi, saya anak 5 dari 7 bersaudara. Kalau saya sendiri itu lebih nggak enaknya tuh, saya bisa melihat, saya bisa mendengar, dan saya bisa komunikasi. Mungkin kalau orang yang awam saya dibilang gila. Saya ketemu orang nih, tapi tidak semua orang yang, tapi kadang muncul gitu. Ketika orang itu punya masalah, itu saya pasti akan muncul. Dan muncul, oh dia lagi ada affair sama orang misalkan. Oh dia lagi ada masalah sama pribadinya. Oh itu pasti akan kayak, saya tuh kayak mendengar suara atau saya melihat visual di alam pikir saya tuh kayak saya nonton tayangan yang kadang mengerikan, kadang menyedihkan gitu. Saya ada kejadian. Jadi kalau di keluarga besar saya ada apa-apa atau di orang-orang yang saya cintai ada sesuatu, itu saya pasti akan merasakan nyesek. Itu nyesek yang benar-benar nyesek. Saya tidak punya asma, tapi saya sulit bernafas. Saya yakin ini pasti akan terjadi sesuatu. Dan itu benar, pasti akan ada yang meninggal atau sakit keras. Tidak semua orang memiliki kemampuan indigo, tapi semua orang punya karunia atau rahmat khusus dari Tuhan Yang Maha Esa. Tinggal kita mau mengembangkannya atau tidak. Itu tergantung pada diri kita. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.